Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan saatnya kami melalui media ini kami akan dengar firman Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, dan juga memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, saat ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang bertema menang dalam perjalanan yang kelam. Menang dalam perjalanan yang kelam. Saya mengajak saudara untuk membaca Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, demikian firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya memberi tema khotbah saya menang dalam perjalanan kelam. Kita sudah baca kitab Yosua pasal yang pertama ini. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18, maka kita akan menemukan bagaimana Allah berbicara kepada Yosua sebagai pengganti daripada Musa, supaya Yosua menjadi pemimpin yang berhasil. Dalam perjalanan Yosua untuk memimpin bangsa Israel itu bisa berhasil. Nah, itu yang saya lihat dalam kitab Yosua ini. Allah memberikan beberapa rahasia penting bagi Yosua untuk Yosua bisa melewati perjalanan hidupnya dan menjadi pemimpin yang berhasil. Dan saya percaya juga bahwa ayat ini juga Allah percayakan kepada Yosua, tetapi Allah juga memberikan satu rekomendasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tentu berbeda dalam konteksnya, yang berbeda dalam keadaannya, tetapi ini membantu kita untuk kita bisa keluar dalam perjalanan yang kelam ini. Kita tahu bahwa perjalanan kita saat ini sangat berat. Ya, baik orang yang usaha, baik yang kerja, baik yang mengikuti pendidikan, semua dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang tidak mengenakan. Tapi saya ingin sampaikan dalam perenungan ini ada 4 hal penting dari kitab Yosua supaya kita bisa keluar menjadi pemenang di dalam kita menjalani perjalanan yang kelam ini. Perjalanan yang tidak kita sukai ini harus kita lalui. Seseorang berkata dalam bukunya, dia bilang begini, rahasia untuk memperoleh kemenangan bukanlah mengalihkan penderitaan. Dia katakan rahasia untuk dapat memperoleh kemenangan bukanlah mengalihkan perhatian, tetapi bukanlah mengalihkan penderitaan, tetapi harus melaluinya. Saya dan saudara tidak bisa menghindari keadaan ini. Kita harus lihat ini sebagai realita. Kita harus melihat bahwa ini bagian dalam hidup kita yang harus kita lewati. Itu sebabnya kita membutuhkan apa yang Allah sampaikan kepada Yosua. Kita butuh apa yang firman Allah ingin bagi kita, supaya kita bisa melalui perjalanan yang kelam ini. Yang pertama, saya lihat ada 4 rahasia penting kalau ketika kita melalui perjalanan yang kelam ini. Kita ingin berhasil, kita ingin keluar dari perjalanan yang kelam ini. Yang pertama kita lihat di situ dikatakan ayat 7, hanya kuatkan. Ada kata hanya kuatkan. Saya melihat dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan kata kasak.
Kata kasak itu artinya bertumbuh semakin kuat. Kata kasak itu adalah sebuah tindakan sengaja dari diri kita yang kita menumbuhkan diri kita di dalam hal kekuatan. Kita perlu membuat diri kita kuat. Di dalam menjalani perjalanan hidup yang kelam ini, kita harus membuat diri kita semakin kuat. Saudara, saya berikan sebuah ilustrasi tentang seorang petinju. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu petinju legendaris mulai dari Muhammad Ali beralih kepada sampai kepada Mike Tyson, terus beralih kepada Holyfield, dan terakhir yang saya ikuti terakhir juga kepada Lennox Lewis. Saudara, petinju-petinju ini ketika mereka akan berhadapan dengan lawannya, maka mereka membuat diri mereka untuk menjadi kuat menghadapinya. Mereka tidak saja menonton video tentang lawannya, mereka tidak saja berlatih tubuhnya, tetapi mereka mencari strategi-strategi agar mereka bisa kuat. Terakhir kita bisa lihat, saya nonton terakhir Lennox Lewis mengalahkan daripada Holyfield. Bagaimana seorang petinju yang luar biasa ini dari muda tidak masuk hitungan, tetapi pada akhirnya dia bisa bermain dengan baik dan dia bisa mengalahkan Holyfield, dan dia menjadi kelas juara dunia, dan dia bisa kalahkan Mike Tyson. Mengapa saudara mereka bisa berhasil dalam hal ini? Karena mereka dengan sengaja membuat diri mereka menjadi kuat. Mereka menguatkan diri. Mereka menyiapkan diri untuk menjadi kuat. Upaya sengaja ini harus ada dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu perjalanan hidup kita ini sangat kelam. Perjalanan hidup kita di mana kita ada dalam kekelaman. Tetapi suka atau tidak suka, kita harus melaluinya. Tentu dengan melaluinya kita harus ada upaya sengaja menyengajakan diri untuk kuat di dalam ini semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup di mana kita hidup ini, dunia di mana kita hidup ini bukanlah taman impian. Tetapi hidup di dunia yang kita hidup ini adalah sesuatu pertempuran. Apalagi keadaan sekarang ini adalah pertempuran. Kita tahu saudara kita Muslim sedang berpuasa. Mereka harus melewati ini semua dan mereka juga dilarang untuk pulang kampung. Kita juga terlibat dalam keadaan yang tidak kita sukai. Tetapi mau tidak mau kita menyengajakan diri dengan tindakan sengaja. Kita buat diri kita harus kuat untuk kita bisa melewati ini semua. Karena Alkitab bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu rekomendasi Alkitab yang mengajar kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Artinya, apa yang kita hadapi ini Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, tetapi tidak melampaui kekuatan kita. Ada kata kekuatan kita, artinya ayat ini juga sudah menjelaskan bahwa setiap saat kita memiliki pencobaan, setiap saat kita punya masalah. Itu sebabnya dengan masalah ini kita memperkuat diri kita. Yesus bilang kesusahan sehari cukuplah sehari, karena besok juga ada kesusahannya. Jadi saudara yang kekasih, kemenangan pertama untuk kita melewati perjalanan yang kelam ini adalah kuatkan. Kata kasak itu artinya kuatkan. Tindakan sengaja dari diri kita untuk menguatkan diri. Yang kedua, dikatakan firman Allah, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Apa? Dalam terjemahan Ibrani digunakan kata aumas. Kata aumas itu artinya kita sungguh-sungguh meneguhkan hati kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita ini, yang kelam ini, wabah ini yang sedang melanda ini, kita diminta oleh Tuhan, kuat teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Emosional kita tidak terbawa dengan masalah. Perasaan kita tidak terganggu dengan masalah. Harus tetap kuat. Hati kita harus kokoh di dalamnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah contoh dalam Alkitab namanya Yunus. Yunus Allah suruh untuk pergi ke Nineveh. Tetapi dia pergi ke Tarsis, akhirnya Tuhan izinkan ada badai dan dia buang dan dia makan oleh ikan dan dibawa lagi ke Nineveh, dan Yunus memberitakan pemberitaan firman Allah di Nineveh. Akhirnya orang-orang Nineveh bertobat dan lain sebagainya, menerima Tuhan, kembali hidup dalam kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Di sana ada seorang bernama Yunus yang sudah beritakan dan dia marah kepada Tuhan dan dia berkata, kenapa Tuhan tidak menghukum Nineveh? Saudara, kita melihat bagaimana Yunus ini marah kepada Tuhan. Seharusnya dia melihat kota Nineveh yang dimenangkan bagi Tuhan. Dia tidak lagi marah kepada Tuhan untuk minta Tuhan menghukum. Tetapi Yunus justru meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghukum Nineveh. Dia marah kepada Tuhan. Persoalannya apa, saudara? Dia melibatkan permasalahan hatinya. Dia melibatkan hatinya di dalam keadaan seperti itu. Saudara, dalam keadaan seperti ini yang kita lewati, Alkitab mengajar kepada kita, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, tidak mudah kita melepaskan perasaan kita, tidak mudah. Dengan sendirinya pasti kita libatkan. Kita tidak mudah membawa masalah kita lepaskan dengan situasi. Kita tidak mudah mengendalikan emosional kita berhadapan dengan masalah, tidak mudah. Ya. Tetapi persoalannya, Alkitab memberikan rekomendasi, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya benar-benar, walaupun kita tahu bahwa keadaan seperti ini, situasi yang kita lalui ini, perjalanan hidup yang kita lalui ini adalah perjalanan yang kita tidak sukai, perjalanan yang tidak kita inginkan, tetapi itu harus terjadi. Persoalannya kita harus teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Belajar dari perenungan firman Tuhan supaya tetap kuat di dalam hatimu. Percayalah, pasti Tuhan tolong. Yang ketiga, Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yang ketiga dikatakan, bertindaklah hati-hati. Perjalanan ini masih panjang atau pendek kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kemarin menteri memberikan surat keluar kepada para narapidana. Mereka para narapidana keluar, baru-baru saja mereka keluar, tiba-tiba mereka sudah kembali merampok dan lain sebagainya. Hanya beberapa napi yang tetap ada, korupsi dengan narkoba dan lain sebagainya, teroris yang tetap ada. Tetapi yang kelas-kelas itu dikeluarkan. Apa yang jadi? Kejahatan merajalela. Saya tidak mengerti pertimbangan apa yang diambil oleh seorang menteri ini sehingga napi-napi itu dilepaskan.
Apakah ini dapat dikategorikan gegabah? Saya juga tidak berani mendiskriminasikan. Tetapi persoalannya kita melihat dalam keadaan seperti ini, kita belajar dari keadaan seperti ini. Sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan bertindak hati-hati, jangan gegabah. Artinya kita antara hati dan pikiran kita harus satu tindakan. Kita tidak boleh tidak ada dalam kontrol. Kita tidak boleh tidak ada dalam kendali. Kita tidak boleh tidak terkontrol hidup kita. Jangan sampai kita gegabah. Saudara, orang yang gegabah dia akan tabrak tembok kiri kanan dan lain sebagainya. Mungkin saudara jenuh di rumah, tetapi kalau kita gegabah, akibatnya masalahnya besar. Kalau kita tidak bertindak hati-hati, menjadi masalah. Kita jenuh, tetapi tetap harus ada dalam kendali. Jangan gegabah. Jadi yang pertama dikatakan kuat, menumbuhkan kekuatan. Yang kedua, teguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bertindak hati-hati, jangan gegabah. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat dalam perenungan firman Allah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Yang terakhir, Allah bicara kepada Yosua, selain Allah memberikan petunjuk-petunjuk secara umum, bilang kuatkan, teguhkan, bertindak hati-hati, tetapi terakhir Allah beritahukan kepada Yosua. Karena yang terakhir ini menentukan apa supaya perjalananmu berhasil, sangat menentukan. Maka Alkitab mengajar ini, engkau jangan lupa memperkatakan dan jangan lupa merenungkan. Artinya apa, saudara? Sekalipun kita sudah melakukan yang 3 bagian itu, kita sudah lakukan kekuatan, kita menambah kekuatan kita bertindak hati-hati, kita tetap teguh dalam hati. Tetapi yang keempat ini menjadi titik akhir daripada perjalanan kita bisa berhasil. Apa, saudara? Tetap menjaga kuantitas dan kualitas rohani kita. Apa yang dimaksud dengan dikatakan janganlah engkau lupa, itu tetap menjaga kuantitas. Artinya jangan sampai keadaan ini membuat kita tidak lagi beraktivitas rohani. Berdoa sudah tidak lagi, membaca firman Allah sudah tidak lagi, beribadah sudah tidak lagi, di rumah sudah tidak mau beribadah karena merasa tidak enak, dan Anda menghentikan kuantitas ibadah, kuantitas rohani Anda. Saudara, hari-hari tanpa firman Allah harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan dikatakan renungkanlah, artinya ayat ini menjelaskan kualitas rohani. Jadi aktivitas rohani tidak boleh diabaikan, kualitas rohani semakin bertumbuh. Saya percaya Tuhan izinkan persoalan ini supaya kita tidak saja bertumbuh dalam kuantitas aktivitas rohani kita, tapi kita juga bertumbuh dalam kualitas. Nah, saudara, ada 4 rahasia yang saya bagikan bagaimana kita melewati perjalanan yang kelam ini. Yang pertama, harus buat tindakan sengaja untuk menambah kekuatan. Dan yang kedua, kita belajar teguhkanlah hatimu. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati, jangan gegabah. Dan terakhir, kita melihat tidak mengabaikan kuantitas rohani dan kualitas rohani. Kuantitas tetap kita aktivitas, walaupun aktivitas rohani itu berada di dalam rumah, jangan kita hentikan. Jangan bolong-bolong dalam beribadah. Membaca Alkitab jangan bolong-bolong, tetap membaca. Berdoa tetap lakukan. Kualitas rohani tetap kita bangun. 4 bagian ini saya yakin
Kalau Yosua dibuat oleh Allah berhasil membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, dalam banyak tantangan dalam kekelaman perjalanan hidup yang Yosua lalui, dia harus membawa bangsa Israel ini sampai Yosua bisa menyeberangi sungai Yordan, dan Yosua berhasil sampai membawa Kanaan, ke tanah Kanaan. Saya percaya juga Allah yang disembah oleh Yosua, Allah itu juga yang sama yang kita sembah. Allah itu juga yang memberikan firman kepada Yosua, Allah itu juga yang memberikan firman kepada kita untuk kita melalui perjalanan yang kelam. Ada 4 bagian yang saya bagikan. Kuatkan, teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, dan jangan lupakan kuantitas dan kualitas rohani dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita melalui ini semua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebentar, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, dan saatnya Tuhan izinkan kami akan masuk perjamuan yang kudus. Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Anak-anak Tuhan yang terlibat dalam perjamuan ini, Tuhan memberkati. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Anda siapkan roti Anda dan angkat roti ini di tangan kananmu, dan kita akan berdoa. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Roti yang ada di tangan kanan kami adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecahkan di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Mari kita berdoa. Di tangan kanan kami ada cawan anggur. Anggur adalah lambang daripada darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami akan meminumnya Tuhan. Kami yang tidak layak sudah dilayakkan. Kami yang harusnya ada dalam kematian kekal diberikan kepastian hidup kekal. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Kami akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan perjamuan yang kudus. Kalau ada jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan kalau ada yang sakit, disembuhkan. Biarlah apa yang telah kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan memperingati akan kematian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus ini. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan mengikuti perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah masuk dalam perjamuan yang kudus ini, dan kami sudah mendengarkan firman Allah. Dan kami yang ada Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk kami melalui ini semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk semua
kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati kerja kami, pendidikan kami, Tuhan memberkati. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Gereja kami juga ada dalam keberkatan daripada Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan akhiri persekutuan kami, ibadah kami melalui media ini. Kiranya berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.